Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang mulia, wujudnya agama Islam yang sempurna di permukaan bumi ini bukan hanya dihajatkan oleh orang-orang Islam, tetapi juga sebetulnya dihajatkan oleh orang-orang yang di luar Islam, oleh makhluk-makhluk yang lain. Wujudnya agama yang sempurna di permukaan bumi ini dihajatkan oleh seluruh makhluk, seperti binatang-binatang di hutan, tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, sampai ke semut-semut dalam lubang, menghajatkan wujudnya agama yang sempurna di permukaan bumi. Kenapa? Karena apabila agama yang sempurna wujud di muka bumi ini, maka dunia ini akan sejahtera, akan aman, akan tentram, dijauhkan oleh Allah daripada segala bencana, dari musibah, dari kekacauan-kekacauan, sehingga mereka makhluk ini hidup dengan nyaman. Kalau agama yang sempurna hidup di permukaan bumi ini, wujud lestari, bukan hanya orang-orang Islam saja yang aman dan tentram, orang kafir pun mengalami ketentraman, binatang-binatang pun mengalami ketentraman, kesejahteraan. Tapi apabila agama Islam ini dilecehkan oleh orang-orang Islam, syariat-syariatnya dilanggar, maka terjadi berbagai macam bencana-bencana. Adanya banjir, adanya tanah longsor, adanya gunung meletus, adanya gempa bumi, adanya kebakaran. Semua itu dari akibat agama dilecehkan. Ada syariat-syariat agama yang dilanggar oleh orang-orang Islam, maka terjadilah musibah-musibah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab amal perbuatan manusia. Hadirin yang mulia, perkara ini tidak dipaham oleh kebanyakan manusia, bahwa adanya agama ini mendatangkan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Mendatangkan kekacauan-kekacauan. Ketertiban, keamanan, ketentraman yang ada di dunia sekarang ini juga, itu berkah masih adanya agama. Misalnya hari-hari kita lihat setiap di barat dengan tertib. Ini masih berkah karena adanya agama. Karena masih adanya agama, Allah terbitkan matahari dari barat timur dan terbenam di barat. Berjalan pada rotasinya, pada orbitnya masing-masing, tidak bertabrakan satu sama lain. Ini berkah adanya agama di permukaan bumi. Langit kokoh dengan kuat, tidak runtuh, tidak hancur. Ini juga berkah karena adanya agama di permukaan bumi. Gunung-gunung tertancap di tempatnya dengan kuat, tidak berterbangan. Ini juga karena berkahnya masih adanya agama di permukaan bumi ini. Bumi mantap, tidak bergoyang, bisa dihuni dengan baik. Ini berkah adanya agama.
Lautan bisa dilayari, bisa diambil ikannya. Ini masih berkah adanya agama. Tumbuh-tumbuhan bisa mengeluarkan berbagai macam biji-bijian dan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Ini berkah karena masih adanya agama di permukaan bumi. Bahkan terjalin kasih sayang antara suami dan istri, saudara dengan saudara, antara ibu dengan anak. Ini karena berkah masih adanya agama di permukaan bumi. Hadirin, apa yang terjadi kalau agama ini sudah tidak ada di permukaan bumi ini? Sudah tidak ada lagi orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya maksiat dan mungkarat kepada Allah. Agama sudah tidak wujud di permukaan bumi ini, hadirin. Matahari tidak akan terbit daripada timur, tapi akan terbit daripada barat. Gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas. Air laut akan naik setinggi-tingginya kalau agama sudah tidak ada. Bumi akan bergoncang mengeluarkan segala isinya kalau agama sudah tidak ada. Manusia dari utara lari ke selatan, dari selatan lari ke utara, dari timur ke barat, dari barat lari ke timur tanpa tujuan, karena huru-hara besar akibat daripada tidak ada agama. Bahkan kasih sayang antar manusia tidak terjalin lagi. Ibu yang biasanya sayang dengan anaknya, kalau agama sudah tidak wujud di permukaan bumi ini, hadirin, terjadi hari kiamat, sehingga ibu yang menggendong bayinya dilemparkan bayinya. Dan begitu dahsyat huru-hara besar terjadi, sampai bayi yang baru lahir akan segera beruban pada ketika itu juga. Ini kekacauan besar. Dunia akan dikiamatkan akibat tidak adanya agama. Tapi kita manusia tidak paham tentang pentingnya bagaimana agama harus wujud, harus lestari di permukaan ini. Baru kesejahteraan akan tercipta. Setiap manusia menghendaki hidup sejahtera, aman, tentram. Tapi mereka tidak tahu bahwa keamanan, ketentraman, kesejahteraan akan terjadi, akan wujud apabila agama diwujudkan, apabila agama dilestarikan. Manusia pada umumnya tidak suka dengan musibah, dengan bencana. Tapi mereka tidak sadar bahwa musibah bencana ini datang akibat berkurangnya agama, adanya syariat-syariat agama yang dilanggar. Mereka mengatasi dengan ilmu pengetahuan mereka, dengan kebendaan, tetapi agama tidak diperdulikan. Hadirin, itu bukan jalan keluar daripada segala bencana. Padahal sebetulnya bencana itu terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung meletus diperintah oleh Allah, banjir datang diperintah oleh Allah, lumpur keluar diperintah oleh Allah, bumi bergoyang diperintah oleh Allah, tanah longsor diperintah oleh Allah. Tanpa diperintah dan ditentukan oleh Allah, mereka tidak akan bergerak. Makhluk ini tidak bisa bergerak dengan sendirinya, dikuasai mutlak di bawah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perkara-perkara besar, sampai gugurnya satu daun dari ranting pohon berdasarkan ketetapan Allah, berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah perintahkan bencana-bencana terjadi? Karena amal perbuatan manusia. Asbab yang sebenarnya dari perbuatan dosa manusia ini, maka terjadi berbagai macam bencana-bencana. Tapi kita tidak sadar, ikut berpengetahuan seperti orang-orang yang tidak beriman. Misalnya banjir datang gara-gara buang sampah sembarangan, gara-gara hutan digunduli, itu terjadi seolah-olah tidak salah, tidak apa-apa. Hadirin, berdosa kepada Allah itulah mendatangkan bencana-bencana. Tidak dapat dipungkiri, itu asbab yang zahir yang nampak di mata manusia. Buang sampah sembarangan, hutan digunduli, terjadi erosi, terjadi banjir rupa. Tetapi sebab utama bukan itu, hadirin yang mulia. Amal buruk perbuatan manusia, dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan bencana. Orang kafir tidak paham. Pahamnya banjir karena sampah, karena hutan digunduli. Dia tidak tahu dari akar dosa-dosa manusianya. Kita hendaklah sadar bahwa bencana-bencana yang datang
dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran, peringatan bagi kita umat manusia. Allah memberikan peringatan kepada kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah terjadi kerusakan, malapetaka, bencana-bencana di daratan dan di lautan dari akibat amal buruk manusia, dari sebab dosa-dosa manusia. Cara memperbaikinya tidak hanya dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, tapi harus kita tobat, hentikan perbuatan dosa kita, ganti dengan amal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan rubah keadaannya. Hadirin yang mulia, setiap manusia di dunia berusaha untuk mensejahterakan dunia ini. Bagaimana supaya aman? Tetapi mereka tidak tahu bahwa yang bakal mensejahterakannya adalah agama. Asbab sejahteranya dunia adalah agama. Tapi karena kejahilan kita, usaha mewujudkan agama ditinggalkan hadirin. Kita sibuk dalam usaha-usaha lain. Bagaimana mewujudkan pertanian yang subur, bagaimana mewujudkan perdagangan yang baik, bagaimana mewujudkan pembangunan-pembangunan, bagaimana mewujudkan kesehatan jasad-jasad manusia. Agama lemah, tidak diperdulikan hadirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran dalam Al-Quran kepada kita. Walaupun perkara-perkara lain diwujudkan dengan sempurna, apabila agama berkurang, apabila agama rusak, agama tidak ditaati, Allah hancurkan juga mereka-mereka. Maju dalam bidang pertanian, mempunyai irigasi yang bagus, yang canggih, tapi mereka tidak mau mengamalkan agama, Allah datangkan kehancuran kepada kaum Sabah tadi. Tidak dibangun hanya dengan pertanian tanpa disertai dengan agama. Kaum Samud mempunyai pembangunan yang megah, bangunan-bangunan yang megah untuk mensejahterakan hidupnya, tetapi agama tidak diamalkan, kehancuran juga ajab datang kepada mereka. Kaum Madian mengusahakan bagaimana memajukan perdagangan di negerinya, pada bangsanya disangka dengan majunya perdagangan hidup akan sejahtera. Agama dilecehkan, agama ditinggalkan, kehancuran datang kepada mereka, azab daripada Allah turun kepada mereka. Kaum Ad membangun kesehatan, bagaimana memiliki jasad badan yang kuat, tapi tidak mau mewujudkan agama. Orang-orang terdahulu pun ada usaha menghindarkan musibah, bencana-bencana, tapi dengan cara mereka, bukan dengan cara yang dihabarkan oleh Nabi. Kaum Samud sudah mengetahui bahwa kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan datangnya banjir, kaum Ad dihancurkan dengan datangnya angin. Maka mereka memiliki teknologi baru, bikin bangunan di gunung-gunung tempat yang tinggi supaya banjir tidak datang, dan dibuat kamar-kamar yang kedap udara sehingga kalau datang angin tidak masuk ke kamar-kamar mereka. Itu teknologi mereka. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Kaum Samud yang tidak mau taat kepada Allah, walaupun bangunannya di atas gunung, walaupun kamar-kamarnya kedap udara, dengan teriakan saja halilintar, copot jantung mereka hadirin. Tidak bisa teknologi mengatasi bencana yang Allah akan datangkan ke permukaan bumi hadirin. Hanya dengan jalan taat kepada Allah, baru Allah akan berubah. Kita ingin mengatasi bencana dengan cara-cara kita, bikin bendungan, bikin tanggul, bikin macam-macam, tapi orang tidak sholat tidak pernah diberikan peringatan. Orang bermaksiat kepada Allah seolah-olah tidak ada apa-apa, sehingga seolah-olah tidak ada hubungannya dengan bencana-bencana. Ini kejahilan hadirin. Allah Maha Suci, tidak mungkin mendatangkan musibah kepada manusia ini apabila manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim. Maha suci Allah daripada kezaliman. Musibah datang kepada manusia ini, bencana datang kepada manusia ini akibat daripada amal buruk perbuatan manusia itu sendiri. Hadirin yang mulia, Nabi Yunus sendiri mengajarkan kepada kita, musibah datang kepada dirinya, ditelan oleh ikan, merasakan kesusahan dalam perut ikan, berzikir taubat kepada Allah, la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak yang berhak ditaati melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku telah menzalimi diriku sendiri. Dia merasa kesusahan di perut ikan, menyadari bahwa itu daripada menzalimi diri sendiri. Padahal Nabi Yunus itu hadirin bukan berbuat maksiat, bukan berbuat dosa. Nabi, hanya masalahnya kaumnya yang didakwah tidak mau ikut. Putus asa Nabi Yunus, pindah mau dakwah ke tempat yang lain tanpa menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Nabi Allah yang pelihara, hanya karena masalah itu saja Allah datangkan musibah menimpa kepada Nabi Yunus. Jadi bukan bencana datang begitu aja, ada asbabnya. Kenapa Nabi Yunus ditelan oleh ikan? Ada asbab, yaitu meninggalkan kaumnya, mau dakwah ke tempat yang lain tanpa menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak musibah datang kepada kita? Banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan. Sebagian besar umat Islam tidak salat, bergelimang dengan maksiat. Kita ingin musibah supaya terangkat, tidak mungkin hadirnya. Bereskan dulu ini umat Islam supaya taat kepada Allah, itu jalannya. Tapi usaha ini tidak dihargai hadirin. Seperti tidak ada hubungan. Apa itu jamaah? Datang ke rumah-rumah ngajak orang sholat, seperti dianggap tidak ada harganya hadirin. Aku akan turun di permukaan bumi ini karena dosa-dosa manusia ini. Tapi kata Allah, karena aku masih melihat ada orang yang bolak-balik pergi ke masjid untuk sholat, dan ada anak-anak yang belajar Quran. Ini adanya orang yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, adanya anak-anak yang belajar Quran, menjadi benteng di dunia ini untuk tidak datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak adanya bencana yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menghargai perbuatan hadirin. Kita seperti orang kafir, menghargai hanya kepada kebendaan. Kalau orang kena musibah, dibawakan makanan, dibawakan pakaian, dibawakan obat-obatan, dibawakan uang, itu yang dihargai hadirin. Walaupun tidak merubah amal perbuatan mereka, tapi orang yang mau nasihat, memberitahu kepada mereka supaya tobat kepada Allah, supaya taat kepada Allah, tidak dihargai hanya menghargai kepada kebendaan-kebendaan. Padahal bencana-bencana itu terjadi dari akibat dosa-dosa kita. Tidak dibantah, menolong orang yang kena musibah, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang tidak ada pakaian, itu pun amal saleh. Cukup dengan itu. Kalau kita menolong orang kena bencana hanya dengan itu saja, sama kata Purama seperti ada orang ngiris dirinya, melukai dirinya, lantas dia teriak, tolong, tolong, tolong. Kita datang membersihkan lukanya, mengobatinya, membalutnya. Sudah itu dia iris lagi dirinya tempat yang lain. Tolong, tolong, saya luka, tolong. Kita datang lagi membersihkan lukanya, diobati, dibalut. Sudah begitu dia iris lagi tempat yang lain. Tolong, tolong. Menolong orang yang semacam ini tidak ada manfaatnya hadirnya. Hentikan perbuatan mengiris-iris dirinya itu, baru musibah tidak datang kepada dia. Umat seperti itu hadirnya mulia. Karena dosa-dosanya datang bencana musibah. Tolong, tolong. Kita hanya nolong, beri makanan, beri pakaian, obat-obatan. Amal buruknya tidak dirubah hadirnya. Lagi-lagi dia berbuat maksiat, datang lagi musibah yang lain. Tolong, tolong lagi. Kita tolong hanya begitu saja. Dari zahirnya, amal buruknya tidak dirubah kepada amal baik. Datang lagi musibah yang lain. Ini bukan jalan keluar daripada segala musibah. Nasihati, ajak tobat, ajak taat kepada Allah, baru Allah akan rubah hati. Mengatasi bencana-bencana hadirin tidak bisa dengan teknologi, tidak bisa. Dengan ilmu pengetahuan kita tidak bisa. Sekarang ilmu pengetahuan manusia sudah canggih, teknologi canggih,
Siapa? Teknologi mana yang bisa nahan gempa? Negeri yang konon kabarnya ahli dalam bidang gempa, bisa ahli gempa di Jepang sana. Kalau Allah datangkan gempa, tidak berarti teknologi hadir. Runtuh semua gedung-gedung di sana hadir. Walaupun di negeri yang modern, di mana sekalipun, kalau Allah mengatakan banjir, tidak ada yang bisa menahannya hadirnya. Hanya dengan jalan taat kepada Allah, dunia ini akan beres. Wujudkan agama yang sempurna, baru kesejahteraan akan terjadi hadirnya. Kita ingin sejahtera, ingin aman, tapi bukan agama yang diperbaiki. Kita memperbaiki hal-hal yang lain, sehingga agama menjadi yatim, nggak ada yang urus hadirin. Kalau perdagangan, pertanian ada departemennya, hutan ada departemennya, pembangunan ada departemennya, perhubungan ada departemennya. Mana departemen yang ngurusin agama supaya orang tidak sholat jadi sholat? Tidak ada hadirnya. Dianggap itu tidak masalah. Maksiat mungkar kepada tidak masalah. Bahkan asal mendatangkan uang dibolehkan hadirnya. Nggak apa-apa judi asal pajak masuk. Nggak apa-apa minum pajak masuk. Kita sudah jadi mata duitan, seolah-olah uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Padahal hadirin, walaupun uang banyak, dikala musibah mau datang, tidak. Hadirin yang mulia, untuk kesejahteraan alam ini tidak ada jalan lain. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah hentikan dalam musibah, bencana-bencana. Tapi katanya kenapa itu orang-orang kafir banyak dosanya, maksiatnya, kok nggak kena musibah? Kok nggak kena musibah? Padahal dia lebih berdosa daripada kita, lebih maksiat daripada kita. Hadirin yang mulia, berbeda hukuman Allah, ketentuan Allah kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Kalau untuk orang Islam, untuk orang beriman, apabila mereka berbuat kebaikan, taat kepada Allah, Allah tidak balas hanya di dunia ini, tapi dibalas di akhirat. Diberikan surga nanti, dan dari amal baiknya. Tetapi kalau umat Islam, umat beriman, berdosa kepada Allah, akan segera hukumannya di dunia ini, supaya di akhirat tidak masuk neraka lagi. Itu ketetapan Allah. Kalau orang Islam berbuat baik, ditahan balasannya, supaya nerimanya nanti di surga. Tapi kalau berbuat dosa, segera disegerakan di dunia ini, supaya di akhirat bebas, tidak kena lagi hukuman. Kalau orang kafir tidak begitu. Kalau berbuat kebaikan, segera dibalas di dunia ini, supaya Allah di akhirat tidak punya utang lagi untuk membalas. Tapi kalau orang kafir berbuat keburukan, ditahan dosanya, siksanya, balasannya nanti di akhirat menderita yang di neraka. Jadi orang kafir itu kalau berbuat kebaikan, segera di dunia ini dibalas kebaikannya. Tapi kalau berbuat dosa, ditahan musibah ajalnya, nanti supaya terima di akhirat. Itu bedanya ketentuan orang kafir. Kalau kita lihat orang kafir maju dalam bidang perdagangan, dalam bidang ini, sebetulnya orang kafir kalau mau mendapatkan kemajuan perkara dunia, mudah. Berbuat baik aja, sedekah kepada fakir miskin, bantu anak yatim, janda-janda, itu setiap amal baik Allah balas. Walaupun kebaikan itu sebiji jarak kecil, Allah balas. Hanya untuk orang kafir dibalasnya di dunia ini. Di akhirat Allah tidak punya utang lagi. Dan setiap amal buruk akan dibalas, akan ada balasannya, yaitu keburukan. Untuk orang Islam segera dihukumkan, datang musibah di sini, supaya di akhirat tidak kena lagi.
Tapi kalau orang kafir berbuat keburukan, ditahan. Nah, supaya sempurna musibahnya, azabnya di neraka nanti di akhirat. Hadirin, ada kisah. Ada seorang saleh, seorang takwa. Dia dalam perjalanan di padang pasir, mau minum, ada dia bawa persediaan air. Sudah di tangan, mencep di gelas mau minum. Allah perintahkan kepada malaikat supaya senggol itu gelasnya, sehingga air itu tertumpah habis semuanya. Sehingga si orang takwa, orang soleh ini mati di padang pasir dalam kehausan karena airnya tumpah. Yang memerintahkan menumpahkan airnya Allah kepada malaikat. Di kisah lain ada seorang kafir sakit. Dia ingin makan ikan. Kata ikan kakap ada di lautan itu ikannya. Nah, Allah perintahkan kepada malaikat menggiring itu ikan kakap masuk ke jalan nelayan. Dibawa ke darat, dibeli oleh penjajah ikan. Penjajah pedagang ikan yang lewat di depan rumah orang kafir, dibeli oleh istrinya, dimasak oleh istrinya, dihidangkan dan dimakan oleh orang kafir tadi yang sakit. Setelah makan ikan, baru dia mati, meninggal dunia. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, itu orang soleh, ingin minum, air sudah di tangan, tidak jauh, bukan di lautan, air ada di tangannya. Engkau perintahkan senggol, tumpah, sehingga dia mati kehausan. Sedangkan itu orang kafir, ingin makan ikan yang ada di laut. Engkau perintahkan giring masuk jalan nelayan, dibawa ke darat, disampaikan kepada pedagang, pedagang lewat depan rumahnya, dibeli oleh istrinya, dimasak, dihidangkan. Itu orang kafir yang tidak taat kepadamu, ingin ikan di laut, engkau kabulkan. Orang soleh ingin minum, tak sedang di tangan, engkau tidak kabulkan. Apa ini? Jawab Allah, orang yang beriman tadi masih ada dosanya yang aku ampunkan, maka aku jadikan musibah kehausan. Dengan dia sabar, dia mati bersih daripada dosa. Sedangkan orang kafir itu masih ada kebaikan yang belum aku bayar. Dia ingin makan ikan, aku bayar. Aku datangkan itu ikan dari lautan, lewat rumahnya, dimasak oleh istrinya, sehingga dia makan. Aku bebas, tidak berhutang lagi kepada, tinggal siksa saja nanti akhirat. Demikian hadirin, jangan kita tertipu dengan kebebasan orang-orang kafir. Berbeda dengan orang-orang Islam. Orang Islam ini kalau berbuat dosa, berbuat salah, Allah akan datangkan musibah sebagai peringatan, Tapi kalau degil juga tidak ingat-ingat, hadirin, disiksa di akhirat nanti, hadirin yang mulia. Tidak mau berubah, tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan-peringatan berbagai macam musibah, tapi tetap dia maksiat, tidak taat kepada Allah, maka Allah jatuhkan siksa di akhirat juga. Hadirin yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat sedikit saja kesalahan, langsung Allah datangkan balasannya di sini. Sedikit saja kesalahan. Tapi kalau orang yang dimurkai oleh Allah, walaupun banyak dosanya, hidupnya tenang-tenang saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salah ucap. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi perkara Ashabul Kahfi. Berapa orang itu adanya? Bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan demikian, Nabi tidak bisa menjawab kecuali kalau sudah ada wahyu. Dan biasanya kalau ada pertanyaan, wahyu turun. Maka Nabi mengatakan, besok aku jawab, tanpa mengucapkan insya Allah. Besoknya itu wahyu tidak turun. Orang Yahudi mulai mengejek Nabi, apa berbohong, katanya mau jawab besok, ini nggak dijawab. Besoknya tidak turun juga wahyu, tambah mengejek orang Nabi, apa tuh berbohong, katanya besok sudah lewat, sampai sekarang belum jawab juga. Menderita Nabi. Lusanya lagi tidak, 4 hari tidak terjawab, 5 hari jawab, 7 hari.
Tambah lagi Nabi apa? Sudah seminggu. Katanya besok sudah lewat, kok tidak ada? Hah? Nangis Nabi menderita hadirnya muda. Kenapa wahyu tidak turun memberikan jawaban? Menderita sampai 40 hari. Nah, diejek, dicemooh, direndahkan oleh orang-orang kafir. Nabi apa? Pembohong begitu. Setelah 40 hari baru turun wahyu jawabannya. Hah? Kenapa? Allah berikan teguran. Lain kali jangan mengucapkan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah. Hanya gara-gara salah tidak mengucap insya Allah saja datang musibah kepada Nabi Hadi. Menderita 40 hari. Banyak kita berbuat dosa lebih besar daripada itu, tapi tidak ada apa-apa kepada kita. Harusnya kita khawatir. Jangan-jangan Allah murka kepada kita. Kekasih-kekasih Allah sangat pelihara. Seperti pakaian yang putih. Pakaian yang putih. Ada sedikit debu saja, dibersihkan. Ada sedikit debu dibersihkan begitu. Tapi kalau itu pakaian kotor, kena lumpur, kena apa, tidak diapa-apakan nanti yang itu. Jangan kita tertipu, hadirin ya. Kalau orang kafir ingin senang, ingin sejahtera di dunia ini gampang hadirin, mudah. Berbuat saja kebaikan-kebaikan, pasti Allah datangkan kehidupan yang baik kepada dia. Dan Allah balas. Konon kabarnya itu orang-orang kafir ingin kaya, ingin maju usahanya. Muja-muja datang ke gunung Kawi misalnya, berbuat syirik. Itu di sana ada kuncennya. Kalau datang dia tanya kenapa. Kadang-kadang datang orang Islam, orang kafir ke situ, ditanya ada apa. Dia bilang saya nggak tahan dengan kemiskinan, saya ingin kaya, ingin punya perusahaan maju. Kata kuncinya boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kamu ingkar terhadap kehidupan akhirat. Jangan mengharapkan balasan akhirat. Jadi kalau ingkar kepada akhirat, angkat kafir. Tekan kafir kepada akhirat, jadi kafir. Kalau sudah begitu, dia beri petunjuk si kuncian itu. Orang yang lemah iman dia bilang saya akhirat bagaimana nanti. Yang penting ini sekarang gini. Ya kalau kamu tidak mau akhirat dah. Buka perusahaan kecil-kecilan, pabrik korek api kayak apa kayak, tapi kamu berbuat baik, tolong fakir miskin, bangun rumah-rumah ibadah, bantu janda-janda dan anak yatim. Biasanya yang muja-muja itu baik begitu hati. Maka terus bangun maju. Go pabrik perusahaannya, maju. Orang kafir kalau mau dunia, buat kebaikan. Nah orang Islam kalau tidak mau bala bencana, tidak cukup hanya dengan taat kepada Allah. Jangan berbuat dosa. Maka hidupnya akan sejahtera. Kalau kita campur-campur, sholat juga, tapi berbuat maksiat juga, musibah terus hidup kita hadirin. Musibah-musibah datang itu akibat daripada dosa-dosa kita. Kalau tidak mau kena musibah di dunia ini, hentikan perbuatan dosa kita. Jangan melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam hadiskan dalam keadaan jahil. Banyak perbuatan dosa tapi tidak merasa berdosa. Sehingga kalau musibah datang dibilang dosa apa kami ya Allah? Mas, kebakaran di tengah malam. Ada seorang wartawan di situ menulis, menceritakan kejadiannya. Dia kebetulan selamat. Di kapal itu ada bar. Dia minum minuman keras. Dia melantai, dansa dengan musik. Pasangan laki perempuan. Tahu-tahu jam 2, jam 3 malam terjadi kebakaran. Manusia panik, penumpang panik. Yang depan lari ke belakang, yang belakang ke depan. Mulai dinding kapal panas, lantai panas. Yang tidak tahan melompat ke lautan, tenggelam habis. Si wartawan yang nulis ini, dia bilang makan itu, ya Allah dosa apa kami ini. Padahal dia sendiri cerita, malam itu minum minuman keras,
Hah? Melantai. Tapi dia bilang, dosa apa kami? Satu orang dia ngadu sama saya, itu tawaf, dia bilang terasa panas lantai Masjid Haram itu, dia hampir melepuh kaki saya sehingga dia jalan tawaf berjingkat-jingkat. Dia bilang, ya Allah, dosa apa saya ini? Paling saya suka main perempuan aja. Banyak perbuatan dosa haram kita lakukan tapi kita tidak menyadari. Sehingga kalau musibah, dosa apa kami? Waktu saya di Mekah, ada jamaah pulang dari Indonesia. Ditanyakan Gojari ahwal, evaluasi bagaimana Indonesia. Dia tidak tahu di majlis itu ada saya, orang Indonesia. Dia bilang, apa dia bilang? Di Indonesia ar-rijal wan nisa kal ganam. Di Indonesia dia bilang laki-laki sama perempuan kayak kambing. Nah, kemana-mana begitu, tidak ada masalah, bukan muhrim dan sebagainya. Di kantor sama-sama, di pasar sama-sama, di jalan sama-sama, dianggap tidak berdosa lagi, itu hadirin yang mulia. Padahal perempuan itu aurat, melihatnya wajah haram, mendengar suaranya haram. Hah? Sampai kalau syariat yang sebetulnya hadirin melihat jemurannya saja, jemuran pakaian perempuan sudah tidak dihalalkan. Tapi kita tidak merasa berdosa, perkara biasa itu. Kecuali orang-orang dapat yang hidayah daripada Allah SWT. Dari akibat perbuatan dosa-dosa ini banyak kesusahan-kesusahan datang kepada kita. Musibah-musibah datang kepada kita. Kalau kita taat kepada Allah, bersih daripada dosa, maka ditentramkan, diamankan kehidupan kita yang hadirnya. Kita paling bisa menyalahkan sekarang banyak pejabat khianat, korupsi, padahal itu pun akibat daripada dosa kita hadirnya. Kalau kita berbuat dosa, Allah akan angkat di atas kita pemerintah yang zalim, para pejabat yang khianat, korupsi, tidak amanah. Itu mengatasinya tidak hanya dengan teriak-teriak berantas korupsi, berantas korupsi. Tidak bisa. Kalau kita masih berdosa, diangkat orang baik pun jadi pejabat korupsi juga hadirnya. Terjauh daripada maksiat, Allah akan turunkan rahmat. Di antara rahmat itu Allah akan angkat di atas mereka pemerintah yang adil, pejabat yang amanah, tidak khianat, tidak korupsi. Allah yang bikin begitu. Tapi dikala kita masyarakat ini maksiat, mungkar, tidak taat kepada Allah, Allah akan datangkan azab. Di antara azab, Allah akan angkat pemerintah yang zalim, pejabat-pejabat yang khianat, korupsi, tidak amanah. Itu akibat daripada dosa kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang mafhumnya, jangan kamu mencerca para penguasa, sebab hati para penguasa itu di tangan aku, kata Allah. Allah yang menjadikan mereka zalim dan Allah yang menjadikan mereka jadi adil kepada kita. Kalau kamu tidak taat kepada aku, kata Allah, aku datangkan hati mereka zalim kepada kamu. Tapi kalau kamu taat kepada aku, Allah akan robah, akan aku jadikan dia adil kepadamu. Jangan kita menyalahkan para pemimpin. Suatu musibah datang kepada Bani Israel. Bani Israel datang pemerintah zalim Fir'aun dari akibat dosa-dosa Bani Israel. Dari kalangan orang saleh mereka bertanya, siapa yang memerintah Israel sekarang? Dijawab oleh yang ditanya. Dia bilang, dosa Israel memerintah Israel. Jadi Fir'aun itu wujud daripada dosa Bani Israel yang berbuat zalim kepada Bani Israel dari sebab dosa-dosa Bani Israel. Diwujudkan sebagai pemerintah yang zalim menguasai Bani Israel, sehingga Bani Israel direndahkan, dihinakan, pekerja-pekerja kasar, tidak ada jabatan, sampai terakhir setiap bayi laki-laki lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Banyak ibu-ibu menderita
Melihat anaknya dibunuh di depan matanya, biasa ibu kasih sayang kepada anak. Bagaimana perasaan seorang ibu? Di situ mulai ibu-ibu mengeluh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkat tangisan ibu-ibu menderita karena anaknya dibunuh, Allah turunkan rahmat. Diturunkannya Nabi Musa kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel supaya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya taat kepada Allah. Setelah mereka taubat taat kepada Allah, Allah yang menghancurkan Fir'aun sebagai penguasa yang zalim. Bukan taubat. Hadirin yang mulia, kita hanya mengikuti cara-cara orang yang tidak beriman. Ingin pemimpin yang baik, ingin pemimpin yang adil, dirikan partai, adakan pemilihan, ada pemilihan umum, ada pilkada dengan biaya yang besar-besar, tapi amal buruk tidak dirubah, tidak jadi-jadi hadirin. Siapapun partai apapun yang memerintah, begitu lagi sama saja tidak ada perubahan. Karena dosa kita tidak dihentikan. Kata para ulama, andai kata yang diangkat itu pemimpin yang saleh, yang baik, tapi kalau masyarakat tidak taat kepada Allah, yang baik itu akan dirubah menjadi zalim juga, hadirin yang mulia. Malu. Pemerintah kamu itu amal kamu. Kalau amal kamu baik, pemerintah kamu baik. Kalau amal kamu buruk, pemerintah kamu buruk. Jangan salahkan dia dari amal kita. Umalukum amalukum. Yang memerintah kamu adalah amal kamu. Kalau kita ini baik-baik, taat kepada Allah, Allah akan angkat di atas kita penguasa-penguasa yang baik. Tapi karena tidak banyak dosa, maksiat kepada Allah, Allah akan angkat penguasa-penguasa yang buruk, yang khianat, tidak ada mana, korupsi dan sebagainya. Dan ada wujudkan agama, dan agama tidak akan wujud, tidak akan datang tanpa usaha. Harus dengan usaha, yaitu usaha seperti dilakukan oleh para nabi. Para nabi usahanya, perjuangannya adalah bagaimana usaha ini sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Sibuk dalam dagang, sibuk dalam tani, sibuk dalam pemerintahan, sibuk dalam industri, sibuk dalam pembangunan. Tidak mau urus agama sendiri. Tapi kita tidak bergeming untuk membela agama, mewujudkan agama. Nabi bersabda dalam hadisnya, as-salatu ibaduddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Orang-orang yang tidak salat itu menghancurkan agama, hadirin. Tapi kita diam-diam saja, tidak ada usaha untuk membela agama. Jangan dihancurkan. Yang penting bangunan bagus, makanan banyak, pakaian indah. Banyak orang tidak sholat, tidak ada apa-apa begitu. Padahal itu menghancurkan agama. Hancurnya agama, lemahnya agama akan mendatangkan bala musibah datang kepada kita. Dalam hadis sebutkan, andai kata ada satu orang saja di tetangga kita ini yang tidak sholat, akan membawa sial 40 rumah ke kanan, ke kiri, 40 rumah ke depan, dan ke belakang. Bagaimana hidup tidak sulit, hadirin? Bukan satu orang yang tidak sholat sekarang. Di mana-mana yang tidak sholat lebih banyak daripada yang sholat. Bagaimana kita mau hidup aman, hidup tentram, hadirin yang mulia? Seru kepada umat Islam pentingnya ini agama. Sadarkan supaya kita usaha membangun agama. Umat Islam salah paham, hadirin yang mulia. Walaupun di luar negeri, kalau ada umat Islam dizalimi, banyak orang Islam di Indonesia siap jihad. Siap jihad. Itu kata para ulama bukan membela agama, membela orang-orang Islam. Membela orang-orang Islam. Ada beda agama Islam dengan orang Islam. Padahal musibah, kezaliman datang kepada umat Islam itu akibat dari dosa mereka. Kita maunya membela orang yang Allah akan datangkan musibah, kita mau bela jangan kena musibah. Padahal sudah ketetapan Allah dari karena dosa-dosa mereka, Allah datangkan musibah, dijalimi orang-orang kafir dan sebagainya.
kita membela mereka. Jadi siapnya kita jihad ini membela orang-orang Islam. Tapi tidak yang siap jihad membela agama Islam. Agama Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Tidak sholat, maksiat, itu menghancurkan agama. Tidak ada yang siap jihad. Tidak ada yang datang ke rumah-rumah kepada tidak sholat dengan adab, dengan sopan, dengan lemah lembut, cumbu rayu, supaya mereka sholat, supaya mereka jangan hancurkan agama. Tidak ada kita hadir. Yang diajarkan Nabi hadirin yang mulia, bagaimana siap usaha atas agama, jihad atas agama. Kalaulah agama ditegakkan oleh umat-umat Islam, Allah jauhkan daripada bala musibah. Kalaupun orang kafir berbuat buruk kepada orang Islam, kalau umat Islam itu taat kepada Allah, jaga agamanya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam yang menolong agama, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau umat Islam jaga agama, pasti akan dijaga oleh Allah. Kalau umat Islam yang memuliakan agama, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Kalau umat Islam yang melihara agama, pasti akan dipelihara oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam yang menghinakan agama, Allah akan hinakan mereka. Tidak mau menolong agama, Allah pun tidak mau menolong mereka. Tidak mau membantu agama, Allah pun tidak mau membantu mereka. Kalau mereka merusakkan agama, Allah sendiri akan merusakkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada jamaah, kepada pasukan yang sedang berjihad. Kata Sayyidina Umar, kamu jangan sibuk, jangan sibuk memata-matai kekuatan musuh. Kamu jangan hanya sibuk memata-matai kekuatan musuh, tapi kamu harus sibukkan diri kamu bagaimana supaya prajurit-prajurit Islam tidak berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Sebab walaupun kekuatan musuh bagaimanapun senjatanya, selama prajurit ini prajurit jaga agama, pelihara agama, Allah akan jaga, Allah akan pelihara, Allah akan tolong. Tak bisa menghancurkan kesejahteraan dan sebagainya, karena ditolong oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau prajurit berbuat dosa, tidak berbuat dosa, maka Allah yang akan hancurkan mereka. Kadang-kadang melalui musuh, kadang-kadang melalui bencana alam dan sebagainya. Yang menghancurkan kita di dosa kita sendiri hanya. Kadang-kadang Allah hancurkan umat Islam melalui musuh-musuhnya. Kadang-kadang melalui bencana alam. Yang ada di sekitar kita ini semua tentara Allah, air tentara Allah, angin tentara Allah, api tentara Allah, gunung tentara Allah, lahar tentara Allah, lumpur tentara Allah. Kalau kita tidak taat, Allah gerakkan tentara-tentaranya hadirin. Sampai ke kuman-kuman, virus, bakteri, itu tentara Allah. Kalau kita berdosa, Allah akan gerakan. Jangan melawan yang kuat-kuat, melawan bakteri kita tidak bisa, melawan virus kita tidak bisa. Namrud pun raja yang berkuasa, tidak bisa melawan seekor nyamuk yang masuk kepada kepalanya. Sebab ini tentara Allah, dikirim oleh Allah. Menderita Namrud hadirin yang mulia, gara-gara seekor nyamuk saja. Kalau Allah sudah gerakan satu tentara saja, nyamuk, makhluk kecil, pincang lagi hadirin. Katanya dalam riwayat itu nyamuk berada di kepala Namrud 400 tahun. Padahal umur nyamuk pada umumnya 2-3 hari saja. Kalau umur nyamuk sampai 400 tahun, penuh dunia dengan nyamuk hadirin. Dengan kuasa Allah dalam kepala Namrud 400 tahun bikin menderita Namrud susah hati. Kita tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut-ikutan kayak orang kafir. Kalau musibah datang, dia bilang alam tidak bersahabat dengan kita. Alam lagi. Saya waktu di Aceh jumpa wartawan dari Jerman. Dia mengatakan kenapa nih tsunami terjadi, karena orang Aceh mengotori laut, bilang apa kalau jadi laut marah katanya. Dia tidak ngerti perbuatan dosa kepada Allah. Kita ikut-ikutan begitu. Kalau kita baca di koran yang diberikan peringatan kepada penduduk supaya jangan banjir, jangan buat sampah sembarangan, gitu.
Nggak sholat nggak apa-apa, asal buang sampah pada tempatnya, kurang lebih begitu. Nggak bisa hadirin. Biar buang sampah pada tempatnya, tapi kalau kita maksiat kepada Allah, Allah datangkan juga musibah kepada kita. Ajak umat berhenti daripada dosa, taat kepada Allah. Ini bukan perkara kecil, mengajak orang sembahyang, ke masjid. Perkara besar. Akan datangkan keamanan, ketentraman. Sampai hadirin yang mulia, kalaulah umat ini sholat, taat kepada Allah, bukan hanya diperbaiki keadaan, ekonomi pun akan diperbaiki juga. Di zaman Rasulullah SAW, kalau ada keluarga yang mengeluh kepada Nabi perkara rezeki, perkara susah rezeki, baik dari keluarga Nabi maupun keluarga sahabat, sebagai jalan keluarnya, jawaban daripada Nabi membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wassabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada ahli keluarga untuk salat, wassabir 'alaiha, dan bersabar atasnya. Memerintahkan salat bukan sekali dua kali, terus menerus. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki daripada kamu, nahnu narzuquka, kami berikan rezeki kepada kamu, wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Maksud daripada ayat hadirin, andai kata kita sekeluarga dihidupkan sholat, maka dijamin perkara rezeki di keluarga kita itu akan mudah, akan berkah hadirin. Kalau kita ajak orang kampung sholat semuanya, maka kampung itu ekonominya dijaga oleh Allah, diberkahi, dimudahkan rezekinya datang nantinya. Kalau ahli negeri semuanya sholat, taat kepada Allah, Allah akan perbaiki ekonominya hadirin. Memperbaiki ekonomi tidak cukup dengan ahli-ahli ekonomi, ekonom, S1, S2, S3. Kalau kita tidak sholat, walaupun ada orang S8, tidak bisa mengatasi masalah itu. Waktu musibah terjadi kepada orang Indonesia, begitu nilai uangnya merosot, melonjak begitu, banyak S3 tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab yang menurunkan, yang menaikkan harga uang adalah Allah juga hadirin. Dia penguasa daripada segala penguasa. Kita seringnya disangkanya naik harga barang itu bukan ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah. Naik turunnya nilai uang, naik turunnya harga barang di pasar, ketetapan Allah. Walaupun barang-barang kecil, naiknya harga cabai, harga bawang, harga garam, berdasarkan ketetapan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu menentukan. Enggak ada terjadi di alam yang bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketentuan DPR, bukan MPR, bukan lembaga tertentu, bukan. Allah hadirnya. Kalau kata Allah naik harga barang ini, dia akan naik. Kalau sudah perintah Allah naik, tidak ada satu badan, satu kuasa yang bisa menurunkannya. Tapi kalau Allah bilang turun, maka dia akan turun. Tidak ada kuasa, kekuatan yang bisa menahannya. Semua berlaku atas perintah Allah. Naik turunnya barang atas perintah Allah. Tentramnya ekonomi atas perintah Allah. Mantapnya politik atas perintah Allah. Naik turunnya orang jadi pejabat, dari penguasa, perintah Allah. Kenapa kita tidak mohon kepada Allah? Kalau menginginkan si fulan naik, kita mohon kepada Allah. Ini sibuk, kampanye, lain sebagainya, makan biaya. Kepada Allah tidak memohon, tidak minta. Hadirin yang mulia, kembali kalau kita taat kepada Allah, pasti Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Diangkat pemimpin yang baik, pejabat yang baik. Jadi adanya penguasa yang tidak baik akibat daripada dosa kita. Jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Umalukum amalukum, pemerintah kamu, kalau ada amal kamu. Kalau amal kamu baik, pemerintah akan baik. Kalau amal kamu buruk, pemerintah akan buruk. Maka mendakwah orang, mengajak kepada kebaikan ini adalah hak yang
Ini yang sebetulnya akan merubah daripada segala keadaan. Tapi manusia tidak tahu. Di tengah-tengah kejahilan orang tidak tahu ini, kalau kita bangkit atas usaha ini, Allah sangat senang kepada kita. Allah memuliakan kita. Kalau kita mau meninggikan kalimatullah, sebarkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan datangkan pahala kepada kita sebagaimana Allah telah memberikan pahala kepada para nabi hadirin. Allah akan kabulkan doa-doa kita sebagaimana Allah telah mengabulkan doa-doa nabi-nabi Bani Israel hadirin. Kalau kita kerjakan amal ini, doa kita akan didengar oleh Allah. Allah akan kabulkan keinginan-keinginan. Kalau doa sudah dikabul, segala macam urusan jadi mudah hadirin. Rasulullah SAW pernah murka depan para sahabat, muru bil ma'ruf, ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka daripada kemungkaran. Kalau tidak, nanti kamu berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kamu mohon bantuan kepada tidak akan dibantu. Kamu mohon tolong kepada Allah, Allah tidak akan tolong. Akibat kita meninggalkan amal ma'ruf, meninggalkan amal dakwah. Tapi kalau kita kerjakan amal dakwah, di tengah-tengah manusia tidak paham pentingnya daripada amal dakwah, pentingnya agama, Allah akan tolong kita, bantu kita. Allah akan kabulkan doa-doa kita. InsyaAllah bersedia para hadirin, insyaAllah. Mari kita berkorban hadirin untuk usaha yang mulia, usaha agama. Melestarikan agama, mewujudkan agama. Usaha besar, usaha yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha para nabi. Siapa yang mau menjadi naib, melanjutkan usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit daftarkan namanya hadirin. Yang belum 4 bulan segera 4 bulan, bismillah. Mari hadirin. Yang belum 4 bulan segera daftarkan namanya untuk 4 bulan. Mari hadir, bantu bagian tasbih di belakang, di tengah. Mari hadir.